Good morning Maranatha. Kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan juga akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Setelah kami menghilangkan lelah kami, setelah kami beraktivitas di hari kemarin. Pagi ini di tempat kami berada, secara khusus di Universitas Kristen Maranatha, kami kembali akan memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kami. Sebelum kami melakukan itu semua, kami akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh membaca, merenungkan dengan hikmat, sehingga bisa jadi bekal kami sepanjang kami beraktivitas dari pagi ini hingga sore hari nanti. Berfirmanlah dan beracara ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, bagi yang memiliki buku pelita Maranatha, mari kita buka renungan hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Dan judul dari renungan pada pagi hari ini yaitu dosa dalam diri. Dengan ayat Alkitabnya terambil dari Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Dengan natsnya terambil dari Roma pasal 7 ayat 17 yang berkata, "Kalau demikian bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku." Mari kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Pernahkah Anda berjumpa dengan orang yang bereputasi baik, namun secara tidak terduga ia melakukan hal yang jahat? Bisa jadi hal ini mencengangkan. Bagaimana bisa seorang yang terkenal berperilaku baik lantas melakukan hal yang jahat? Orang tidak menyangka, akan tetapi hal itu menjadi kenyataan. Mengapa bisa begitu? Bacaan hari ini memberikan penjelasan atas situasi tersebut. Menurut Paulus, di dalam dirinya ada dosa yang menetap. Dosa di sini bukan sekedar perbuatan, seperti mencuri, membunuh, berbohong, atau berzina. Dosa di sini menunjuk pada sesuatu yang berkuasa. Mari kita lihat nanti ayat 14-nya. Oleh karena kuasa dosa itulah Paulus melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Apa yang Paulus benci, itulah yang justru dilakukannya. Di sisi lain, batin Paulus suka akan hukum Allah. Alhasil ada semacam pertarungan atau perebutan pengaruh dalam diri kita. Kebaikan melawan kejahatan. Pilihannya ada pada diri kita. Orang Kristen tidak boleh berpuas diri hanya karena percaya jika Yesus sudah mengalahkan maut dan sekaligus mematahkan kutuk dosa, yakni maut kekal. Kuasa dosa masih merajalela. Ia ada dalam diri setiap orang, termasuk orang yang saleh sekalipun. Jika orang Kristen tidak memiliki kompas moral, apalagi zaman sekarang, muncul relativisme atau nilai moral yang ditentukan oleh zaman, bukan oleh iman. Maka mudah sekali dikelabui atau terkena bujuk rayu kuasa dosa. Batin yang seharusnya mencintai hukum Allah, itulah yang membantu kita memilih yang baik. Refleksi kita,
Menjadi orang baik adalah suatu proses perjuangan mengalahkan kuasa dosa dalam diri. Pertanyaan pendalaman. Ketika bujuk rayu dosa muncul dalam diri Anda, apa yang kemudian Anda lakukan? Amin. Mari kita berdoa kembali. Puji dan syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dimanapun kami berada yang saat ini mendengarkan dan juga menyimak firman Tuhan melalui renungan Good Morning Maranatha. Kiranya apa yang kami renungkan sesaat tadi benar-benar jadi penuntun buat kami untuk kami boleh beraktivitas, boleh kami memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu ini, di Universitas Kristen Maranatha. Secara khusus kami juga berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha ini yang menjadi rumah-Mu untuk boleh kami lakukan pelayanan berdasarkan talenta kami masing-masing. Kami berdoa untuk pimpinan kami dari yayasan, rektorat, prodi, hingga fakultas, juga kami sebagai Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Di tempat kami berada sekarang ini, inilah tempat kami untuk memuliakan nama Tuhan berdasarkan tugas kami masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan di rumah-Mu ini, semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk takut akan diri-Mu, takut akan Tuhan. Ajar kami untuk berperilaku jujur saat kami bekerja, karena kami semua melakukan di sini apapun yang menjadi bagian kami ingin sekali lagi kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah begitu baik bagi diri kami, yang sudah Engkau tempatkan kami berkenan di tempat ini. Sebentar kami akan beraktivitas. Apapun yang menjadi aktivitas kami, Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong berikan hikmat, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berkenan untuk diri-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami mau alaskan doa ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu seluruh Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Kembali saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian renungan kita dalam Good Morning Maranatha. Saya akan tutup dengan salam integrity, care, excellence. Tuhan Yesus memberkati.